Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Alifah dengan NIM 2381070118, kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat. Baik, soal yang pertama, jelaskan secara komprehensif hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat atau STEM. Lalu berikan contoh konkret yang relevan dengan konteks Indonesia, serta analisis dampak dari hubungan tersebut berdasarkan keempat perspektif. Baik sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi satu sama lain. Ilmu sains berperan sebagai dasar dalam pengembangan teknologi, sedangkan teknologi membantu manusia menerapkan hasil sains untuk mempermudah kehidupan. Dampak dari penerapan teknologi ini bisa dirasakan langsung oleh lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga berperan dalam mengarahkan perkembangan sains dan teknologi agar tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, selanjutnya contoh konkretnya. Pemanfaatan energi surya di beberapa daerah pedesaan. Dari sisi sains, penggunaan panel surya didasari oleh konsep energi terbarukan. Nah, dari sisi teknologi, panel surya digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Kemudian dari sisi lingkungan, teknologi ini membantu memengaruhi polusi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sedangkan dari sisi masyarakat, kehadiran panel surya ini meningkatkan kesejahteraan karena listrik bisa dinikmati tanpa harus bergantung pada jaringan utama PLN. Nah, secara keseluruhan, keterkaitan dari keempat aspek ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan sains seharusnya diimbangi dengan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial masyarakat agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan. Baik, selanjutnya nomor 2 itu ranah afektif dalam pembelajaran sains dan teknologi. Dalam penerapan sains dan teknologi, ranah afektif seperti sikap, nilai, dan moral sangat penting. Guru memiliki peran besar untuk menanamkan sikap tanggung jawab, peduli, dan etis terhadap lingkungan. Salah satu cara efektif adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek, seperti model pembelajaran project-based learning, yang berhubungan langsung dengan kehidupan nyata siswa. Misalnya, siswa SD diajak membuat proyek bertema menjaga kebersihan sekolah dari sampah plastik. Nah, langkah-langkahnya bisa dimulai dari mengamati lingkungan sekolah, mengidentifikasi masalah kebersihan, lalu merancang solusi sederhana seperti membuat tempat pensil atau pot bunga dari botol bekas. Melalui kegiatan seperti ini, siswa tidak hanya belajar konsep sains dan teknologi, tetapi juga belajar untuk bekerja sama, tanggung jawab, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan begitu, nilai-nilai etis dan moral dapat ditumbuhkan secara alami dalam proses pembelajaran. Kemudian, nomor 3 itu analisis kasus Desa Makmur Jaya dengan pendekatan SETS. Yang pertama itu dimensi sains. Teknologi biogas didasarkan pada proses fermentasi anaerob, yaitu penguraian bahan organik seperti kotoran ternak tanpa udara untuk menghasilkan gas metana yang bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Kemudian dimensi teknologi. Kelebihan biogas adalah ramah lingkungan, mengurangi limbah, menghasilkan energi terbarukan, dan menghasilkan pupuk organik cair. Namun tantangannya adalah biaya awal instalasi yang cukup tinggi serta memerlukan pengetahuan teknis untuk mengoperasikannya. Kemudian dimensi lingkungan. Teknologi biogas membawa dampak positif bagi lingkungan Desa Makmur Jaya. Limbah ternak yang sebelumnya mencemari sungai kini bisa diolah menjadi energi. Selain itu, penggunaan kayu bakar berkurang sehingga membantu menjaga kelestarian hutan. Nah, sedangkan dimensi masyarakat,
Lambatnya adopsi teknologi biogas disebabkan oleh kebiasaan lama masyarakat, kurangnya pengetahuan, dan keterbatasan modal. Agar masyarakat mampu menerima teknologi ini, diperlukan strategi seperti yang pertama, mengadakan pelatihan atau penyuluhan langsung. Yang kedua, menunjukkan contoh nyata keberhasilan penggunaan biogas. Kemudian yang ketiga, melibatkan tokoh masyarakat sebagai panutan. Dan yang terakhir, membentuk kelompok tani yang dapat saling membantu dan berbagi pengalaman. Nah, soal yang keempat itu rancangan proyek sains teknologi masyarakat di SD atau MI. Nama proyeknya kreasi daur ulang plastik menjadi barang bermanfaat. Tujuan proyeknya melatih kreativitas siswa dalam mengolah sampah plastik, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan mengajarkan hubungan antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat secara nyata. Langkah pelaksanaannya itu yang pertama, siswa mengamati lingkungan sekolah dan menemukan masalah tentang banyaknya sampah plastik. Kemudian yang kedua itu diskusi, guru memandu siswa membahas dampak sampah plastik bagi lingkungan. Yang ketiga, perencanaan, siswa merancang ide daur ulang, misalnya membuat tempat pensil, vas, bunga, dan mainan sederhana dari botol bekas. Kemudian yang keempat itu pelaksanaan, siswa bekerja dalam kelompok membuat karya daur ulang dengan bimbingan guru. Yang kelima itu presentasi, setiap kelompok memamerkan hasil karyanya dan menjelaskan manfaatnya. Yang keenam, refleksi, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan makna kegiatan terhadap lingkungan. Kemudian keterkaitan dengan unsur SEPS-nya itu yang pertama, sains, memahami sifat benda plastik dan dampaknya bagi tanah. Kemudian dari teknologi, menggunakan alat sederhana untuk mengubah sampah menjadi produk baru. Kemudian dari segi lingkungan, memengaruhi jumlah sampah dan menjaga kebersihan sekolah. Yang terakhir dari masyarakat, menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Indikator kreativitas siswanya itu yang pertama, kemampuan menemukan ide unik dan bermanfaat, ketepatan fungsi hasil karya, kerapihan dan estetika produk, sikap kerjasama dan tanggung jawab dalam kelompok, serta refleksi siswa tentang manfaat kegiatan bagi lingkungan sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.